Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Ucap syukur dong. Alhamdulillah. Selain bersyukur kita masih diberi nikmat sehat, kita juga masih diberi nikmat sempat. Nikmat sempat itu mahal. Sempat. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka di sekolah. Ya dikai kesehatan, ya dikai kesempatan. Terus sudah siap hari ini untuk mengikuti pelajaran PAI? Siap. Sudah rapi semua? Siap. Coba yang laki-laki berdiri dulu, berdiri. Semuanya berdiri, yang laki-laki. Nah. Ngono lah ya kita ganteng-ganteng kabeh. Sudah turun. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menguatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Sudah apa semua? Sudah. Mungkin di SD pernah diberi materi tentang lagu itu. Mari kita nyanyikan bersama-sama agar tidak lupa dan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Nanti hitungan ketiga mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pada hari ini nanti kita mempelajari tentang beragama secara moderat, menyambung pada materi kemarin yang sudah diawali dengan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Sudah paham semua ya tadi? Kemarin sudah. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini nanti kita membicarakan tentang moderasi beragama. Jadi tujuannya kalian mampu memahami konsep moderasi beragama dalam agama Islam tentunya, karena di sini mayoritas agamanya Islam. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri-ciri moderasi beragama. Jadi ketika dalam kita menerapkan moderasi itu ada ciri-cirinya. Yang ketiga, menerapkan sikap-sikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu tentang moderasi? Saya, Pak. Silakan. Moderasi beragama adalah cara beragama yang menghadapkan kemanusiaan dan kemaslahatan serta menghargai perbedaan keyakinan dan cara hidup orang lain. Oke, siap. Ya, jawabannya bagus sekali. Ada mungkin jawaban lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Gilang. Moderasi beragama artinya kita menjalankan agama sesuai ajarannya, tapi tidak ekstrim atau juga fanatik. Ya. Tidak ekstrim atau fanatik. Ekstrim itu adalah sifat berlebihan. Jadi kita dalam beragama itu tidak saklek atau menganggap agama yang selain Islam itu tidak benar. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak ada perpecahan atau gesekan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya melulu tentang agama. Kita berbeda pendapat, terus berbeda pilihan. Nah, itulah tadi moderasi. Mungkin ada jawaban yang lain lagi? Saya, Pak. Silakan, Gina.
yang menekankan sikap tengah-tengah, adil dan seimbang. Iya, benar sekali. Jadi moderasi itu adalah moderat, seimbang, tengah-tengah dan adil, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Selanjutnya, agar kita refresh, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Seperti biasa, untuk pemanasan, jempol kanan dan jentik kiri semuanya diikuti. Ya, sudah hafal belum? Ini materi yang sangat lawas sekali. Nanti dilempar ke kiri, jarinya diubah, yang kiri jadi jempol, yang kanan jadi jentik. Ayo, semuanya tangan diangkat ke arah kanan dulu semua. Berarti yang jari kanan adalah jempol. Terus ice breakingnya adalah ikuti kata Pak Eko. Sudah pernah ya ini? Gak tahu? Belum pernah? Belum. Ikuti kata Pak Eko. Jadi kalau ada perintah dari Pak Eko, kalau ada kata Pak Eko, pegang pundak temanmu, berarti dilakukan. Nah, kalau tidak ada kata Pak Eko, jangan dilakukan. Bisa dimengerti? Kata Pak Eko, angkat buku kalian. Jeng jeng jeng, letakkan. Padahal tidak ada kata Pak Eko. Kurang fokus. Ulangi lagi kata Pak Eko, bukunya diletakkan. Angkat lagi. Bagus. Mulai bisa diajak berpikir. Kata Pak Eko, tepuk tangan yang keras. Kata Pak Eko selesai. Saklar dimatikan, tanda ice breaking sudah selesai. Dalam pertemuan kali ini, nanti kita seperti biasanya membentuk kelompok. Namun kelompoknya sedikit berbeda dari yang kemarin. Karena di sini Bapak nanti mengelompokkan kalian sesuai dengan minat kalian dalam belajar. Mungkin dari anak-anak semua nanti kita kelompokkan sesuai dengan minat gaya belajarnya. Mungkin nanti ada dari kalian itu yang senang dengan membaca, terus mungkin ada yang dengan suka mendengar. Nah, sekarang Bapak ingin tahu siapa di sini yang dalam belajar itu lebih suka dengan membaca atau gaya visual. Angkat tangan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak sekali. Bagus. Kemudian ada yang suka dengan gaya auditori. Angkat tangan. Nah, auditori ini berarti kalian lebih suka untuk mendengarkan. Nah, sesuai dengan topik moderasi beragama, nah Bapak sudah menyiapkan sebuah materi yang cocok untuk kalian sesuai dengan minat kalian. Bapak di sini nanti menyiapkan 2 materi dengan topik yang sama. Yang satu berbentuk file PDF atau bacaan buku. Yang kedua adalah link video dari YouTube. Nah, nanti setelah kalian berkumpul dengan kelompok sesuai dengan minat kalian, kalian berdiskusi tentang moderasi beragama. Nanti Bapak kasihkan kalian LKPD yang di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan dan kalian jawab. Bisa dimengerti? Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke. Sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan minat kalian dalam belajar. Dan link materi sudah saya kirim di grup WA. Silakan dibuka di WA grup kalian. Linknya sudah saya share, baik itu dalam bentuk buku maupun dengan video. Ini kelompok 2. Kalian memilih dengan gaya Visual. Silakan materinya dibaca. Mudah kan? Ya. Sambil diskusi ya. Ada kesulitan dicari dengan teman sekelompok. Nanti kalau masih
sulit atau belum paham nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Oke? Oke. Ini di kelompok 3. Kalian memilih gaya visual ya? Suka dengan membaca. Bagus. Lanjutkan. Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanya ke Bapak. Oke? 5. Kelompok auditori ya? Silakan dilihat dulu, difahami. Nanti soal-soalnya di LKPD dijawab. Dengan kelompok 4. Oh, auditori ya? Nah, silakan dilihat dulu. Terus nanti pertanyaan di LKPD dikerjakan. Kelompok 1. Nah, silakan diamati dulu, dipahami videonya. Konsep ini berarti moderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama dan seberapa penting saat menjalankan ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir agama dan menganggap sesat penafsir lainnya. Diskusinya sudah antar kelompok? Sudah selesai semua. Oke, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas untuk diberi apresiasi oleh teman-teman kalian, baik itu berbentuk pertanyaan atau umpan balik. Nanti kalian bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan mengenai moderasi beragama yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Jawab. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat. 2. Sebutkan 3 ciri-ciri orang yang moderat dalam beragama. 1. Terbuka dan toleransi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita bisa menerapkan sikap moderat dalam lingkungan sekolah? Dari kelompok 2 tadi bertanya tentang bagaimana cara kita menerapkan moderasi beragama itu di sekolah. Silakan dijawab. Di sekolah, siswa dapat menghargai perbedaan sudut pandang, pengalaman, ajaran agama sesama siswa. Menghargai perbedaan dari siswa antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Cukup? Silakan dari kelompok 3 untuk ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa moderasi beragama penting dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia? Karena untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme yang dapat merusak kesatuan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan. Bagaimana kita akan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita dapat menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Silakan
Langsung dijawab. Tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Tidak mengekspresikan keyakinan kita secara berlebihan. Tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Tidak mengolok-olok keyakinan atau agama orang lain, terus tidak mengekspresikan keyakinan kita secara berlebihan, agar kita itu damai, karena kita itu makhluk sosial, kita harus saling menjaga keamanan dan ketentraman serta kenyamanan. Ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain? Cukup. Tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari setiap kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, dan hasilnya juga sangat baik-baik semuanya. Jadi pentingnya penerapan moderasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bab keagamaan. Sudah mampu memahami semuanya tentang moderasi beragama? Ya, Pak. Sudah. Nah, coba dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2 dibaca. Moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Jadi moderasi beragama itu intinya kita tidak boleh memandang agama yang selain Islam itu tidak benar, karena mereka juga berkeyakinan sama seperti kita memiliki Allah dan mempunyai tata cara atau aturan yang lainnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dari anak-anak semuanya? Ada enggak? Tidak ada. Ada. Kenapa moderasi beragama itu cocok diaplikasikan dalam negara kita Indonesia? Saya, Pak. Kenapa? Karena sangat penting di negara kita, karena negara kita memiliki suku, budaya, dan agama yang sangat beragam. Sangat penting diaplikasikan atau diterapkan di negara kita karena negara kita itu majmuk, banyak suku, banyak bangsa, keyakinan dan kepercayaan yang lain selain Islam. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin diterapkan seperti di Arab, agamanya harus Islam, negara Indonesia akan hancur karena dari satu agama ke agama yang lain akan saling memusuhi dan bermusuhan. Itulah sebabnya kita harus bangga dengan bangsa kita, bangsa Indonesia, karena dengan berbeda-beda suku, ras, agama kita masih bisa bersatu. Itulah Indonesia. Bangga nggak kalian? Bangga. Bangga banget. Kita refleksi kalian terkait dengan pelajaran kali ini. Nanti pertanyaan terkait refleksi saya kirimkan di grup WA kalian. Terus kemudian untuk tugasnya nanti dikumpulkan ke depan, saya koreksi. Bagi yang nilainya belum memenuhi kriteria atau KKM, nanti remedialnya akan saya kirim juga ke grup kalian. Saya umumkan. Untuk pertemuan berikutnya, silakan nanti uji kompetensinya halaman 158 dikerjakan di buku tulis untuk kita belajar bersama di pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi mungkin untuk tutup? Sudah cukup? Tidak ada? Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup.
cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.